Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Pembelajaran ini saya rekam ya. Saya share materi dulu. Oke. Oke anak-anak ya, kita ke pembinaan KSN Matematika. Pertemuan pertama, materi yang saya sampaikan di sini masih sederhana aja, kita bermain dengan logika dulu ya. Nah, ini kita akan berpikir aljabar gitu ya. Saya kasih contohnya yang pertama seperti ini. Ini kan soal cerita, tapi kita bisa berpikir mengubah cerita ini menjadi sebuah bentuk aljabar dan menyelesaikannya. Oke ya. Ini Fahim mengalihkan bulan kelahirannya dengan 31. Kemudian dia mengalihkan tanggal kelahirannya dengan 12. Jumlah dari hasil dua perkalian itu adalah 213. Kapan ulang tahun Fahim? Nanti saya dibantu ya ketika perkalian atau penjumlahan. Mungkin kalian lebih cepat daripada saya. Langsung saja ya, Pak, harusnya seperti ini, tidak masalah. Kita saut-sautan aja. Jadi kita nanti dua arah ada, bukan dari saya saja. Oke, ini saya misalkan dulu ya, karena yang di sini variabel kapan ulang tahun itu berarti kan tanggal dan bulannya ya. Saya misalkan aja tanggalnya itu A, gitu kan ya. Berarti kalau tanggal itu antara 1 sampai 31, gitu ya. Terus ada bulannya itu B, antara 1 sampai 12 kan gitu ya. Betul ya, logikanya kan seperti itu ya. Terus di sini adalah bulannya dikalikan 31, kemudian tanggalnya dikalikan 12, dan jumlah hasil dua perkalian itu adalah 213. Artinya dari sini ketika bulannya itu dikalikan 31B, itu saya langsung aja ya, ditambah tanggal kelahirannya dikalikan 12, berarti 12A, itu hasilnya 213 ya. Nah, ini kan dua variabel anak-anak ya. Kalau dua variabel, kalau di kelas 1 kita belajarnya ada satu variabel, langsung aja disederhanakan ketemu hasilnya. Kalau di dua variabel itu di kelas 8, kemarin dijelaskan kalau dua variabel minimal kita harus punya dua persamaan untuk bisa menyelesaikan. Nah, masalahnya di sini kita hanya punya satu persamaan saja. Terus bagaimana menyelesaikannya? Maka cara yang menyelesaikannya adalah kita sederhanakan dulu, terus kita memisalkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita sederhanakan dulu aja ya. Jadi ini saya ubah ke dalam bentuk A. Jadi B-nya harus pindah nih. Ini 12A sama dengan 213 kurangi 31B. Sehingga A-nya sama dengan 213 kurangi 31B dibagi 12A. A-nya hilang ya. Tinggal 12 saja. Ini saya catat ya. Nah, ini. Sehingga A-nya ini kalau saya sederhanakan, ini kita sederhanakan aja. Ini berapa ya? 12 kali berapa yang mendekati 213 anak-anak? Nah, silakan saya bantu. 200 kali 17 ya. Jadi 212 kali 17 itu 204. Berarti kalau ini harus ditambah berapa itu? Jadi 13. Tambah 9 gini kan ya. Terus dikurangi ini 2 kali 20, 2 kali 12 B itu kan 24B ya. Untuk jadi 31 kan harus jadi tambahi 24 7 ya. Nah, 7B. Nah, ini kan dibagi 12. Nah, dari sini ini biar tetap sama ya, maksudnya biar bisa disederhanakan gitu loh maksudnya Pak Safa, biar nanti kita memisalkannya itu lebih mudah. Nah, ini kan 213 saya ubah menjadi 12 kali 17. 12 kali 17 itu 204 anak-anak. Untuk jadi 213 kan perlu tambah 9 gitu maksudnya ya. Ini 2 kali 20, 12 kan 24, untuk jadi 31 kan juga harus tambah 7 gini kan. Logikanya. Terus ini saya sederhanakan. Nah, ini kan berarti kan gini. 12 kali 7 dibagi 12 ini kan, kurangi 2 kali 12B bagi 12 ditambah 9 kurangi 7B bagi 12 kan boleh seperti ini. Ini kan
apa ya? Ya pecahan itu loh ya. Kan gini kan, pecahan itu penyebutnya kan bisa lebih seperti ini. Nah, ini sama dengan ini kan bisa coret, ini 17 kurangi 2B ditambah 9 kurangi 7B per 12. Nah, dari sini maka kita bisa memisalkan B-nya dulu anak-anak. Nah, di mana B itu kan antara 1 sampai 12. Nah, kita misalkan B di mana ketika B-nya dikalikan di sini, B itu harus bisa dibagi 12. Seperti itu. Nah, kira-kira B-nya berapa yang bisa dibagi 12? Sebentar ya. Jadi kalau 9 kurang 7B. B-nya itu berapa supaya bisa diganti, bisa dibagi 17. Nah, contoh misalkan ya, saya misalkan dulu aja. Misal B-nya 1. Nah, kalau B-nya 1 kan berarti pecahan itu menjadi 9 kurangi 7 kali 1 kan tetap 7 ya. Dibagi 12. Dan ini kan 2 per 12. 2 per 12 kan koma-koma. Padahal kan harusnya A itu tidak boleh koma-koma. Karena A itu bilang bulat antara 1 sampai 31. Berarti keliru misalkan B sama dengan 1. Nah, kita cari. Misalkan B berapa ya? B 21. B3 ini. Kalau B-nya 3 coba. B-nya 3 itu kan berarti 9 kurangi 21 bagi 12 kan ini kan ya. Nah, ini berapa? Ini kan 12. Ini min 12 bagi 12 sama dengan min 1. Nah, ini kan bulat kan? Boleh ini jadi. Jadi kalau B-nya 3 maka A-nya itu 17 dikurangi 2 kali 3 karena B-nya 3 kan ya. Dari sini ya. Cari A-nya itu ditambah tadi ini jadi hitung 9 kurangi 7B bagi 12 itu kan min 1 ya. Nah, ini itu min 1. Nah, sehingga A-nya 17 kurangi 6 kurangi 1 sama dengan 10 ya. Jadi ulang tahunnya ulang tahun Fahim. Nah, itu tanggal 10 bulan Maret. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau misalkan persamaannya 1, maka senjata kita adalah berpikir aljabar dulu, baru kita memisalkan. Nanti saya rekam, terus saya masukkan ke YouTube, nanti bisa kamu lihat ulang dan pelajari lagi kok ya. Nah, jadi seperti ini, tidak usah di screenshot, tinggal lihat linknya aja nanti, tinggal lihat YouTube-nya saja. Jadi seperti ini anak, kalau menyelesaikan persamaan dua variabel tapi persamaannya hanya 1, maka kita harus memisalkan ya. Mungkin kamu menemukan yang lain, kayaknya ini tidak ada lagi kayaknya selain 3. Jadi kamu bisa coba-coba aja, ada tidak yang lain seperti itu. Ya, jadi caranya seperti ini, kita sederhanakan aja nih. Jadi mungkin kamu nanti kita diskusinya nanti di WA saja ya. Misalkan langkah keberapa kamu foto, kamu kasih tanah, minta penjelasannya ini bagaimana, nanti di WA saja dan tidak perlu japri anak-anak karena kita belajar bersama ya. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya langsung di WA grup aja, jangan japri ya. Biar nanti bisa menjelaskan sama-sama, temannya yang juga bisa menjelaskan. Seperti itu. Tidak perlu bully-bullyan kalau ada temannya yang tidak bisa ya. Kita ini anak-anak pilihan, saya anggap sebagai anak pilihan, insya Allah kalian pasti bisa bersikap lebih dewasa gitu ya. Jadi seperti caranya untuk kita berpikir aljabar ya. Jadi kita sederhanakan dulu, baru kita misalkan, maka kita bisa tarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini juga Aira bertanya pada gurunya, berapa usia ibu pada tahun 2008? Usia saya pada tahun 2008 ini gurunya ya adalah jumlah semua angka pada tahun kelahiran saya, ya kan? Oke, sekarang umur tahun tahun lahirnya guru dulu ya. Kita harus tahu tahun lahir gurunya. Kira-kira kalau tahun sekarang 2000, misalkan lahirnya sekitar tahun 2000 ya, berarti kan sekarang umurnya 21 ya, 21 itu masih belum lulus kuliah, berarti belum bisa jadi guru anak-anak ya. Pasti kelahirannya adalah 1900. Kenapa 1900? Kan tidak mungkin kelahirannya 1800 sudah jadi pahlawan itu kan gitu kan, atau sudah jadi fosil.
pasti kelahirannya adalah 1900. Lah, belakangnya ini yang kita nggak tahu. Pasti kelahirannya adalah tahun 1900 AB. A-nya berapa, B-nya berapa, itu yang harus kita cari. Oke, ini yang harus kita misalkan dulu. Yang kita misalkan dulu ya. Selanjutnya kita persamaannya, berapa usia ibu pada tahun 2008? Nah, bagaimana kalau mencari umur? Umur itu kan misalkan umur kamu tanggal lahir, tahun lahirmu 2000 berapa? Misalkan 2012 mungkin ya. Berarti kan umurmu kan 2008 kurangi 2018. Itu kan untuk cari umur ya. Tahun sekarang dikurangi tahun kelahiran, itu cara mencari umur. Nah, kalau ini ditanya pada tahun 2008, berarti kan 2008 kurangi 1900 AB, itu kan sama dengan umur, ya kan? Nah, sama dengan umur bu guru. Kan gini kalau mencari umur kita, tahunnya dikurangi tahun lahir, tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Dan di sini juga ada pernyataan gurunya, usia saya pada tahun 2008 adalah jumlah semua angka pada tahun kelahiran saya, jumlah semua angka pada tahun kelahiran saya ini. Jadi 1 tambah 9 tambah A ditambah B. Masuk ya logikanya ya. Jadi ini cara mencari umur, ini pernyataan gurunya. Gitu. Sudah kita sederhanakan saja ini. 2008 dikurangi 1900 itu kan kalau dipecah 1900 dikurangi. Ini saya kurangin dulu aja biar kamu paham. Ditambah, ini kan puluhan ya, berarti 10A ditambah B sama dengan ini dijumlahkan 10 tambah A ditambah B, kan gini logikanya. Jadi kalau 1900 misalkan 75, berarti kan 1900 tambah 70 tambah 5, logikanya gitu kan ya. Jadi kalau puluhan kan harusnya dikali 10 ini. Jadi 2008 dikurangi 1900, ini aljabar kalikan bagi jadi kurang semua berarti ya. Kurangi 10A kurangi B sama dengan 10 tambah A ditambah B. Ini dikurangi jadinya 108 gini kan ya. Ini ada A-nya ya, 10A ini. Terus sama dengan saya pindahkan semua ada di sini. Jadi A tambah B tambah 10A ditambah B. Jadi 100. Oh, ini ada 10-nya. 10-nya saya pindahkan ke sini. Ini 10 ini pindah ke sini. Jadi ini jadi 98 ya. 98 sama dengan ini 11A ditambah 2B. Oke. Sehingga ini saya cari B-nya ya, 98 kurangi 11A dibagi 2 sama dengan B. Boleh kan seperti ini ya? Nah, A dan B ini kan angka-angka ya, berarti A dan B itu 1 sampai 0 boleh ya. Jadi 0 sampai 9. Karena angka-angka ya. Jadi tidak boleh puluhan nilainya. Jadi antara 0 dan 9 aja A dan B itu. Oke, sama seperti tadi caranya ini, karena ini dua variabel. Kalau satu variabel tidak ketemu, kalau tidak bisa ketemu, kalau hanya dua persamaan, harus dua persamaan kan. Jadi kalau itu kita harus misalkan, ini kita sederhanakan dulu aja. Ini kan 40 bagi 2, 49 ya. Kurangi 11A per 2, kan gini. Sama dengan B. Oke, sekarang kita hanya memisahkan A saja berarti anak-anak. Kita hanya misalkan A saja. Kita misalkan hanya berapa yang bisa dibagi 2. Karena ini ganjil ya. Ini ganjil. Jadi kita harus bisa memisalkan. Berarti kalau ini ganjil, A-nya tidak boleh ganjil kan. Biar bisa dibagi 2. Kenapa? Kalau ini A-nya ganjil, ganjil kali ganjil itu ganjil kayaknya ya. Dibagi 2 kan berarti koma-koma. Berarti A-nya itu kan harus genap. Berarti 2, 4, berapa? 2, 4, 6 gitu ya. 2, 4, 6. Nah, sekarang logikanya seperti ini. Misal A-nya 2 dulu aja. Kita misalkan A-nya 2. Berarti kan itunya 11 kali 2 ya. 11 dibagi 2 gitu kan. Sudah. A-nya 2 itu 11 kali 2 bagi 2. Berarti kan hasilnya 11 lah. 49 kurangi 11 itu kan 38. Padahal B-nya itu kan harusnya bilangan angka ya, 0 sampai 9, tidak boleh puluhan. Berarti sudah keliru. Jadi kita berpikirnya kira-kira A-nya berapa?
yang kalau mengurangi 49 ini hasilnya itu sebuah angka, tidak puluhan. Itu logikanya anak-anak. Ya. Jadi misalkan 9, kalau 9, langsung aja kita 9. 9 nggak bisa ya ganjil ya, ada dibagi 2 koma. Nah, kalau 8 itu bisa ya dibagi ya. Jadi kita misalkan aja hanya 8. Nanti ini kan 11 kali 8 bagi 2, itu kan 44. Sehingga B-nya itu kan 49 kurangi 44. Nah, ini 5 lah ini. Kalau kita 6 itu masih 66, 33, masih ini masih puluhan ya. Masih puluhan kan, 2 digit masih anak. Yang selanjutnya sama dengan 8 anak-anak. Tidak ketemu, berarti tahun lahirnya 1900, ini A-nya 8, B-nya 5, 1985. Lah umurnya berapa pada tahun 2008? Ini jawabannya tadi gurunya. Jumlah semua angka. Berarti umurnya 1 tambah 9 tambah 8 tambah 5 sama dengan 23 tahun. Nah, coba kamu cek 2008 kurang 1985 berapa? Kan sama 23 juga kan ya? Oke. Itu ya logikanya ya. Kita masuk ke logika, nanti kita dilihat lagi, dipelajari lagi. Saya lanjutkan, kurang satu soal lagi. Sebuah kotak besar dapat menampung 48 kelereng. Sebuah kotak kecil dapat menampung 30 kelereng. Berapa banyak kotak besar dan kecil yang diperlukan untuk menampung 372? Berarti samanya langsung aja ya, 48 besar kan gitu ya, ditambah 30 kecil, terus sama jumlahnya sama dengan 372, sama dengan yang tadi ini kan ya. Kita bagi aja angka ya, jadi 372 kurangi 48 besar dibagi 30. Nah, sehingga kayaknya kita sederhanakan yang ini. Ini kalau kita sederhanakan 3 kali berapa ini ya? 330 kali berapa yang mendekati ini anak-anak? 12 ya. 30 kali 2 360. Ya betul ya. Tadi 12 360, sisa berapa? 360 sisa 12 ya. Tadi 12 kurangi 48B dibagi 30. Nah, sudah ini kita tinggal memisalkan B-nya. B-nya berapa ya yang bisa dibagi 30? Kan B-nya itu banyaknya kotak kan ya. Tidak mungkin banyaknya kotak itu koma-koma. Pasti sebuah bilangan bulat. Jadi K, B itu bilangan bulat. Nah, kira-kira B-nya berapa yang bisa menghasilkan bilangan bulat? Yang tentunya yang harus bisa dibagi oleh 30. Ini 0 ya, berarti ya, berarti 30. Nah, kira-kira berapa B-nya yang bisa dibagi 30? Nah, ini 12 kan gitu kan ya. Ini 12 berarti kira-kira yang belakangnya 2 juga ini. Kira-kira yang belakangnya 2 juga, sehingga kalau 2 kurang 2 kan habis. Nah, 8. Ini logikanya seperti ini bekerjanya anak. 8 ini kali berapa? Yang berapa ini ya? Yang kalau dikalikan itu hasilnya jadi 2. 4 ya. Nah, berarti kita misalkan B-nya 4. Nah, kalau begitu hasil yang ini kan 12 kali 40 dikurangi 48 kali 4 dibagi 30. Berarti 12 kurangi berapa itu? Berapa 48 kali 4 ya? 12, 16, 100 berapa nak? 192 ya? Nah, gini kan ya? Ya. Berarti kan ini dikurangi kan 180 loh. Ternyata hasilnya 6 kan gitu kan? Oh, ternyata B-nya 4, tinggal kita carikannya. Angkanya berapa? Berarti 12. Oh, ini min ya? Oh, ini min anak-anak. Nah, ini min. Ini min. Min 6 gini kan ya? Sama dengan 6. Oh, berarti kotak kecilnya itu berapa ya? Kotak kecil
6, kotak besarnya 4. Nah, ini kan B-nya 4, besarnya 4, kecilnya 6. Atau mungkin kamu menemukan jawaban yang lain bisa. Yang penting belakangnya harus 2 ini, biar 0 juga. Kira-kira berapa? 8 kali berapa yang bisa dikalikan ini 4 itu ya, karena ini tidak ada batasannya, banyaknya B dan C-nya, banyak B dan K-nya tidak ada batasannya. Nah, ini anak-anak sudah selesai 3 soal seperti ini aja, tidak usah banyak-banyak kan ya. Yang penting terus tugasnya bagaimana Pak? Tugasnya sama, soalnya seperti ini, prosesnya sama, cuma beda cerita aja ya. Oke, saya fotokan soalnya ini soalnya saya foto, saya share di grupmu ya. Jadi kamu biar nggak cari-cari. Nah, ini nanti akan saya bahas, silakan kerjakan, kirim penugasan di tim itu, nanti akan saya bahas hari Sabtu. Kan nanti hari Sabtu ganti lagi gitu loh ya. Oke. Ya anak-anak ya, ada yang tanyakan, mungkin masih ada 5 menit. Mungkin yang belum isi absen, silakan mengisi absen.